Halo, welcome to my channel. Di kesempatan ini saya akan mereaksi video Rocky Gerung ya. Kita harus akui apa Rocky Gerung adalah tokoh yang memang ya, harus kita akui bersama dia yang paling berpengaruh di Indonesia belakangan ini, yang paling berani mengkritik pemerintah dan konsisten walaupun pilihan politiknya selalu kalah. Mari kita simak ya kuliah umum di Unpad. Ali, di era Prabowo ada semacam harapan karena Jokowi cara berpikirnya skala mikro, tapi Prabowo, kata Bang Ali, berpikir secara makro. Ada harapan bahwa akademisi mendapatkan ruang untuk terlibat dalam proses pembangunan. Tapi apakah benar menurut Bang Rocky? Kita ingin dengarkan bagaimana Rocky pasca Jokowi. Ini menarik nih pertanyaan moderator. Rocky Gerung pasca Jokowi. Nih kita simak ya. Kita perlu berikan tepuk tangan. Apakah Bang Rocky juga akan terlibat dalam debat-debat publik yang sama seperti sebelumnya? Tapi kalau terlibat pasti ya. Tapi kita ingin mendengar bagaimana itu. Sepertinya iya. Tadi di podcast sudah memberikan serangan pemula menuju 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Langsung saja kepada Bang Rocky untuk memaparkan pandangan-pandangan kritisnya sesuai dengan tema kita pada hari ini, membela akal sehat, sumbangan akademisi terhadap Indonesia cemas di masa yang akan datang. Apakah kita punya kecemasan atau tidak untuk melihat masa depan? Kepada Bang Rocky, saya persilakan. Oke. Indonesia cemas, membela akal sehat. Ya memang harus ya. Universitas itu harus merendah diri lah. Bahwa Rocky Gerung itu merendah diri dalam pengertian mengakui ya, bahwa Rocky Gerung itu orang yang berani. Dan kita universitas akademisi dan harus berpihak kepada Rocky Gerung gitu, dalam pengertian memperjuangkan akal sehat. Akal sehat itu bukan istilah Rocky Gerung, hanya saja yang mempopulerkan di Indonesia itu Rocky Gerung. Akal sehat itu adalah akal yang berpikir, dia berfungsi sebagaimana mestinya. Itu banyak orang yang masih gitu karena Rocky Gerung tidak S2, S3 itu apalagi profesor. Mari kita lanjut. Ya, boleh. Apa gunanya menjawab pertanyaan yang secara faktual orang tahu? Ya. Kok tidak ada yang disebut era Jokowi? Yang ada era Tidak ada era Jokowi ya. Yang ada era kedunguan. Oke, kita pasti ada penjelasan itu kan. Tidak mungkin hanya statement tanpa dasar ya. Kalau dikatakan oleh Fahri Ali bahwa Jokowi berpikir mikro dan Prabowo berpikir makro, dua-duanya berpikir. Oke. Kan yang mesti ditanya berpikir atau tidak. Mikro makro sama aja, itu juga produk dari pikiran tuh. Jadi saya tidak anggap bahwa ada yang disebut era Jokowi. Era itu artinya epoch dalam bahasa Inggris, meninggalkan jejak pikiran. Apakah Oke. Iya. Lanjut dulu sebelum kita komen. IKN sebuah pikiran? Bukan. Ya. Apakah kereta cepat sebuah pikiran? Bukan. Apakah jalan tol hasil pikiran? Bukan. Itu hasil pertukangan. Memang luar biasa Rocky Gerung. Di luar nalar ya, di luar imajinasi. Jawabannya tepat sekali. Apa ya? Merangsang kita untuk berpikir. Ini yang disebut akademisi yang inspiratif ya, yang memiliki jawaban
banyak sekali jawaban alternatif terhadap kondisi yang sedang kita hadapi gitu ya. Tadi kalau disebutkan era Jokowi, dia bantah karena tidak ada era Jokowi. Era itu dalam bahasa ya Yunani ya epoch itu, yaitu jejak pikiran. Saya nggak pernah tahu itu ya, kenapa disebut suatu itu disebut era, karena ada jejak. Jejak itu kenapa ada? Karena ada pikiran, ada peradaban. Iya, masuk akal ya. Saya tidak sampai mendasar seperti itu cara berpikirnya. Yang saya tahu adalah era itu adalah masa lalu, era baik itu kesuksesan ataupun kegagalan. Tapi ternyata ada kualifikasi ya, kualifikasi tertentu bahwa era disebut era atau zaman atau rezim atau bahkan apa itulah namanya. Itu kalau meninggalkan jejak pikiran. Sementara Jokowi meninggalkan IKN, meninggalkan apa jalan tol yang diperpanjang, sementara akal pikiran semakin pendek. Kata Rocky Gerung begitu kan. Iya, kita lanjut ya. Pikiran itu disebut pikiran kalau dia menembus waktu. Profesor Kadirun menginvestasikan pikiran sehingga sekarang saya ada di 18.000 mahasiswa Universitas Pancabudi. Itu yang namanya pikiran. Pak Kadir, Profesor Kadirun mengambil risiko untuk tidak jadi gubernur, tidak jadi politisi, karena dia ingin membuat pikiran itu dihidupkan dari Provinsi Sumatera Utara. Oke. Kita ada dalam refleksi itu tuh. Dan kita harus berdayakan pikiran ini supaya kita enteng ke depan itu. Tadi ada pantun. Jadi memang betul ya. Jadi orang itu harus berperan di dalam passionnya masing-masing. Jadi kalau orang menganggap bahwa politik itu satu-satunya jalan untuk melakukan perubahan, itu kekeliruan. Makanya ada orang yang mengambil peran di tempat-tempat yang mungkin tidak nyaman bagi orang lain, tapi bagi dirinya dia bisa berkontribusi di situ. Yang disebut Rocky Gerung tadi, Profesor Kadirun itu ya, yang mengambil posisi sebagai pengajar, yang menyumbangkan pikiran, menyumbangkan kecerdasan, menyumbangkan akal pikiran, akal sehat. Kita lanjut ya. Panjat pepaya lewat genteng. Yang berupaya pasti jadi enteng. Kita mau mengentengkan politik kalau kita kembalikan politik ke dalam suasana akal pikiran. Kan itu dalilnya kan. Jadi kalau saya ada di sini, saya memahami bahwa dari awal universitas ini didesain untuk menghasilkan pikiran. Kata Kadir di dalam bahasa Inggris artinya ia yang mengetahui banyak hal. Betul nggak? Demikian juga dalam bahasa Sunda, apalagi dalam bahasa Arab. Jadi Kadirun artinya mereka yang ingin menghidupkan akal pikiran. Udah bener Profesor Kadirun Yahya mengambil posisi sebagai pedagog, bukan demagog. Demagogi artinya orang yang tidak berpikir tapi berupaya untuk memanipulasi informasi, itu namanya demagog. Pedagog artinya orang yang berpikir dan menginginkan ada pertengkaran pikiran. Jadi saya senang ada di sini. Ini tadi ada 18.000 mahasiswa, ada 300 dosen. Kalau udah begini saya nggak mau jadi dosen lagi, saya mau nyalek aja nih karena udah. Tetapi apa gunanya nyalek kalau di belakang kita ada kehidupan yang tidak berpikir? Setiap orang yang ingin masuk dalam politik harusnya mengerti bahwa politics, demokrasi is the government of reason through the government by the people. Oke, ini ungkapan yang sering dia sebut.
Jadi memang kita refleksi ya bahwa apa gunanya kita berpolitik kalau di belakang kita banyak orang yang tidak berpikir. Itu ungkapan yang sangat mendalam ya, bahwa ternyata faktanya memang betul banyak orang yang ikut politik itu hanya dalam rangka untuk mengerus kekayaan, bukan untuk menjalankan cita-cita selama ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara rakyat miskin. Ya itu dulu ya, nanti kita sambung lagi supaya nggak terlalu panjang ya. Salam.